Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya Auzan kembali dapat menemani sahabatku semua, tentunya dalam satu program acara yang baru, yaitu Benang Merah, di mana pada pagi hari ini Auzan ditemani oleh Ustadz Rifki selaku pembantu yang membantu saya, maksudnya seperti itu. Dan juga alhamdulillah pada pagi hari ini guru kita Buya Yahya telah hadir di hadapan kita. Dan terlebih dahulu kami sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat semua. Berkata sahabat tentunya. Iya. Dari
pagi hari ini, Ustaz, kira-kira apa yang akan kita bicarakan, Ustaz? Alhamdulillah Bang Ozan ya, setelah kita amati dan kita cermati Bang Ozan ya, sekarang yang lagi kayaknya yang perlu dihadirkan tuh permasalahan-permasalahan yang banyak berkecimpung di dunia remaja Bang Ozan ya. Terutama sekarang yang namanya pergaulan Bang Ozan ya, sudah luar biasa, sehingga dari pergaulan tersebut itu menimbulkan suatu fitnah, suatu musibah ya Bang Ozan ya. Betul. Jadi kelihatannya memang hal itu bukan sekedar melanda anak-anak muda kita, generasi muda kita, tapi juga semuanya Bang. Hampir semuanya, bahkan yang terakhir ini ya, Ustaz ya. Iya, ada kabar-kabar yang mengatakan yang memfitnah salah satu ulama kita ya, salah satu ulama kita, sehingga ini membuat umat muslim jadi gundah ya tentang permasalahan seperti ini. Dan mungkin itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Ustaz ya. Iya, sambil menunggu pendengar semuanya. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang saat ini sedang mendengarkan Radio Kusa 7,9 FM, kami mengundang sahabat semua ya untuk bisa memberikan tema-tema yang akan datang ya. Boleh tentang tema-tema yang akan datang, atau juga mungkin menambahkan pertanyaan ya, tentang permasalahan seputar permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan bagi sahabatku, bisa hubungi di nomor telepon 0231 252 2549 atau via pesan singkat 3081 321 461079. Dan sambil kita seperti biasa, Ustaz, di pagi hari ini dan di saat pertama kali kita muncul, kita ada salam sapa dulu nih Ustaz, yaitu satu buah nasid yang akan kita persembahkan untuk sahabat-sahabat semua. Tentunya ada nasid dari Salawat Maki dengan Entamin.
terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radio Sus 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Ya, sahabat Radio 107,9 FM Cirebon, kembali bersama Ozan dan tentunya dalam program acara Benang Merah pada pagi hari ini. Dan Ustaz, seperti yang kita tadi sampaikan, bahwasanya kita akan membahas tentang masalah apa Ustaz? Tuduhan melakukan zina ya, yang saat ini sedang marak, pengakuan ya. Mungkin juga bisa digolongkan ke dalamnya Ustaz, misalkan ada orang yang mengatakan bahwasanya kita telah dihamili seseorang kepada orang lain, tapi tanpa ada saksi, ya mungkin seperti itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Tapi sebelumnya Bang Ozan, kita harus tahu sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian dari tuduhan atau dalam fikihnya itu namanya qadzf. Mungkin nanti perlu dihadirkan dulu supaya pendengar tahu apa sih itu qadzf, tuduhan menurut syariat itu. Baik, kita mungkin bisa langsung tanyakan kepada guru kami ya. Buya, bagaimana Buya tentang fenomena yang terjadi pada saat ini tentang permasalahan qadzf ini, Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang sangat kita butuhkan di dalam mengarungi bahtera hidup ini adalah ilmu. Kapan ilmu itu tidak ada atau hilang dari sebuah tatanan, maka yang menguasai mereka adalah kebodohan. Dan kebodohan itu menghantarkan kepada banyak kesalahan. Termasuk di dalam hal yang barusan disampaikan. Begitu mudahnya orang menuduh yang lainnya. Itu adalah karena ketidakmengertian seseorang bahayanya menuduh. Sehingga sering kita mungkin mendengar orang mengatakan si A selingkuh, si B selingkuh. Itu orang jago zina. Nanti itu suka A. Jadi begitu mudahnya orang mengucapkan kalimat-kalimat yang semacam itu. Padahal kalau ada orang mengatakan si A selingkuh, selingkuh itu yang dimaknai adalah berzina. Oh, itu zina dengan si B, dengan si C. Maka ketahuilah, orang yang semacam itu adalah orang yang sebetulnya telah menuduh. Menuduh orang lain dengan melakukan zina. Jika mereka tidak mendatangkan 4 saksi, atau yang dituduh itu tidak mengaku sendiri, maka orang yang menuduh itu harus dihukum. Itu yang sering disebut dengan qadzf. Dan Al-Quran sendiri di dalam surat An-Nur, barangkali ini perlu diperhatikan, surat An-Nur ini perlu disunnah. Rasulullah pernah menganjurkan agar anak-anak keturunan kita, anak kita, keluarga kita itu diajari surat An-Nur. Karena di situ Masya Allah surat yang betul-betul menjadikan cahaya bagi wanita-wanita kita. Karena di situ akan dijelaskan tentang bagaimana menjaga kehormatan. Di dalam surat An-Nur diantaranya yaitu masalah qadzf tadi atau menuduh orang lain dengan zina. Ini disebutkan dalam ayat yang beriringan. Yang pertama ayat yang keempat dalam surat An-Nur itu disebutkan bahwa walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Mereka yang menuduh wanita baik-baik, bukan wanita yang sudah masyhur dengan perzinaannya. Wanita baik-baik dituduh dengan zina, kemudian yang menuduh tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Apa perintah Allah? Fajliduhum, maka cambuklah orang yang menuduh tersebut
famanina jaldatan, dengan 80 cambukan. Dan setelah itu wala taqbalu lahum syahadatan, tidak diperintah, tidak diterima kesaksian mereka. Jadi memang sudah divonis kalau orang menuduh orang lain dengan zina, itu divonis syahadahnya, kesaksiannya tidak diterima. Ulaikumul fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Nah, ini pekerjaan yang sangat gede, sangat besar seperti ini. Kadang dientengkan, kita ngomongkan si A selingkuh, si A zina, padahal dia tidak pernah melihat. Nah, ini kayak begini-begini harus dihadirkan sebagai ilmu bekal kita hidup di masyarakat. Itu namanya qadhf. Ada ayat yang lain disebutkan juga. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati. Jadi orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik tadi, ini apa? Di dalam Al-Quran disebutkan lu'inu, terkutuk orang yang menuduh orang lain berzina tersebut fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Walhum adzabun azim, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surat An-Nur juga ayat 23. Begitu besarnya dosanya orang mengatakan orang lain berzina, karena itu menempelkan satu aib. Bahkan seandainya pun seseorang itu melihat orang lain melakukan perzinaan dengan matanya sendiri, karena ini adalah urusan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya ia menutup. Seharusnya ia menutup. Bahkan mengajari orang yang berzina tersebut untuk menutup aibnya, bukan untuk dibongkar di luar. Sebab kalau orang membongkar perzinaannya seseorang, itu pasti berangkat karena kebenciannya, bukan karena cinta. Kalau cinta akan dipanggil, kamu jangan begitu, jangan lakukan itu tidak baik, dia akan menasihati. Tapi kalau seseorang membongkar aib di depan orang, maka ketahui itu bisa berangkatkan dari kebusukan hatinya. Lebih dari itu, dia adalah orang yang jelek, orang fasik, orang yang terkutuk di dunia dan di akhirat, dan dia adalah orang yang tidak diterima syahadahnya, kesaksiannya nanti. Ini begitu bahayanya. Maka yang harus kita perhatikan, jangan mudah kita mengatakan orang itu berzina, orang itu berzina, orang itu selingkuh. Kadang Masya Allah, sampai dalam sebuah rumah tangga, seorang istri mengadu, kadang-kadang suamiku berselingkuh dengan si A. Kalimat selingkuh itu adalah sebetulnya maknanya jelas. Orang berhubungan, suami berhubungan, yakni seks, zina. Kalau hanya sekedar lihat-lihat saja, itu belum sampai ngobrol, belum sampai disebut selingkuh. Tapi kalau sudah kalimat selingkuh itu maknanya khusus. Memang itu adalah bab kinayah, qadhf, tapi tidak terang-terangan. Akan tapi maksudnya apa? Kalau maksudnya mengatakan berzina, seorang istri menuduh suaminya berzina, ini sama hukumnya. Ada hukumannya, yaitu dicambuk. Kalau tidak, Masya Allah, hukumannya di akhirat lebih ngeri. Kemudian nanti ada apa? Ini kalau sudah berbicara tentang hal ini banyak cabang-cabangnya ya. Misalnya kalau suami menuduh istri, gimana hukumnya? Itu adalah masuk bab li'annya. Intinya yang harus kita kukuhkan di sini bahasanya mengatakan kalau ada orang melakukan zina jika ia tidak mendatangkan dua saksi. Jadi ada dua hal yang menjadikan orang yang menuduh orang lain berzina tidak dicambuk di dunia. Yang pertama adalah dia bisa mendatangkan 4 saksi. 4 saksi itu dengan syarat saksi yang melihat perzinaannya tersebut dengan 2 matanya. Dengan matanya, jadi melihat orang melakukan zina. Baru nanti yang menuduh tadi tidak kena cambuk. Kalau kamera tidak berarti biaya. Kamera tidak. Dan masalah medis yang lainnya, DNA semuanya tidak. Karena kita tidak boleh meninggalkan teks Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada di balik itu semuanya. Kenapa harus 4 saksi? Karena apa? Yang namanya perzinaan harus ditutup. Karena kerusakan sebuah kaum itu adalah di saat mereka sudah tidak malu lagi melakukan zina. Maka kalau ada orang zina di kampungnya ditutup. Para tokohnya itu mengumpulkan bagaimana menolong agar wanita yang terjerumus dalam zina, mungkin hamil di luar nikah, bagaimana tetap mulia di kampungnya, tetap mulia di masyarakatnya. Ini perlu tugasnya para ulama dan apa tokoh-tokoh yang ada di tempat itu. Bukan malah digunjing sana sini, direndahkan keluarganya yang tidak punya dosa, keluarganya yang tidak mengerti apa-apa ikut tercemarkan. Kalau sudah keluarga tercemar dengan urusan perzinaan, bagi mereka melakukan zina sudah ringan. Jadi pun orang sudah mengatakan kita ini keluarga zina, ngapain saya tahan-tahan? Sehingga mudah menjadi pelacur, mudah menjadi berzina. Ini yang harus perhatikan. Maka jangan sampai ada orang mengatakan orang lain berzina. Jaga lidah kita. Jadi yang pertama yang menjatuhkan cambuk dari kita, kalau ada orang mengatakan engkau berzina atau si A berzina, itu namanya hukum qadhf. Agar bebas dari qadhf harus mendatangkan 4 saksi. Yang pertama. Yang kedua, pengakuan dari orang yang dituduh tadi.
Orang yang dituduh mengatakan, iya aku melakukan. Tapi yang harus kita ketahui juga, siapapun yang pernah melakukan zina, kalau ditanya oleh siapapun, tidak boleh mengaku. Tidak ada maslahatnya dia mengaku. Karena itu dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa mengampuni. Karena itu bukan dosa dengan sama manusia. Kalau ada orang ditanya, kamu melakukan zina ya? Tidak. Biarpun seandainya dia melakukan zina, apakah ini bohong? Bukan bohong, karena orang ini tidak ada sangkut pautnya. Ini urusan kepada Allah. Kenapa orang isil banget dengan urusan kepada Allah? Kecuali dosa masalah mencuri dan sebagainya. Tapi kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhak. Orang bertanya, apakah kau pernah berzina? Apakah kau pernah ini? Maka sama dengan apa yang pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu, ada sebuah sekolahan mau menerima siswa dengan mengetes keperawanan. Ini adalah usil urusan orang. Ini adalah haram hal-hal yang semacam itu. Ini dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan orang itu tobat. Kalau ada orang mengatakan engkau berzina, itu adalah menyakitkan. Dan ini adalah luar biasa. Wajib karena ini masih pertanyaan, ditakzir kalau itu. Ditakzir, dihukum. Biarpun bukan hukum khatib. Kalau mengatakan engkau telah berzina, maka langsung saat itu dihukum cambuk 80 kali. Bukan masalah cambuk mah kecil 80 kali jedar selesai. Tapi dosanya di hadapan Allah itu yang mengerikan. Sampai Allah la'anahumullahu, mereka terkutuk. Mereka mendapat siksa yang amat berat. Lebih dari itu syahadatnya, kesaksian akan ditolak. Digelari sebagai orang fasik. Itu yang mengerikan. Allah yang menggelari. Maka jangan mudah kita mengatakan si A tetangga kita. Nah ini biasanya bab gosip. Kalau sudah kumpul-kumpul kadang-kadang kita ngomongkan si A zina. Jadi yang kedua yang menjadikan kita tidak dicambuk setelah mengatakan si A berzina adalah kalau orang itu mengaku. Tapi ingat, tidak dianjurkan. Bahkan sebaiknya orang tidak perlu mengaku jika ditanya. Yang nanya siapapun. Karena ini adalah usil. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang orang begitu bodohnya mengaku. Kalau sudah mengaku itu tercemar, kalau sudah tercemar itu psikologinya rusak. Orang sudah mengatakan saya berzina, ngapain saya tahan. Tapi kalau ada orang menutup aibnya ini, artinya dia masih punya rasa malu dan untuk melakukan zina lagi sudah takut. Tapi kalau sudah dihinakan di masyarakatnya, di kampungnya, maka orang itu akan mudah melakukan zina dan ia akan menjadi pezina besar. Ini adalah hukum tentang jangan sampai kita menuduh orang lain. Dan menuduh itu hanya terang-terang, engkau telah zina. Tapi ada yang pakai kalimat lain, dasar lacur. Lacur kan, maksudnya lacur itu kan sehat, belum tentu dia melakukan zina. Nah tinggal tanya, maksudmu apa? Maksudku dia itu berzina, dicambuk dia. Ini mengerikan. Jadi jangan sampai kita itu mudah mengatakan si A berzina, si B berzina. Lebih dari itu masuk bab menggunjing, bab bain. Jadi dosanya luar biasa. Tapi sayang, setiap obrolan-obrolan kadang tidak pernah kita merasa takut mengatakan, tahu enggak tetangga kita yang itu sering bawa laki-laki itu, dia itu zina tok kerjaannya, zina tok, kayak tahu aja. Nah, ini adalah mengerikan, hal-hal yang harus dihindarkan dari masyarakat kita. Di TV Bang Ozan ya, berita-berita, masya Allah kita mudah menerima. Ya. Dan kita mendengar berita yang seperti itu, sebenarnya kita memasukkan racun dalam otak kita. Biarpun itu adalah media, orangnya apalagi orang yang jauh, artis. Biarpun artis, subhanallah, tidak boleh kita menceritakan tentang perzinaannya seseorang artis. Dia melakukan zina, selingkuh dan sebagainya. Tidak ada perlunya seperti itu. Mulut ini harus kita jaga. Yang menjadikan kita masuk neraka ya ini dari mulut. Mulutnya mah bentuknya kecil, tapi akibatnya gede. Ini yang harus kita hindari. Makanya hukum qadhaf dalam bahasa Arab itu apa? Qadhaf. Qadhaf itu menuduh orang lain dengan zina. Yang menuduh ini adalah dalam keadaan dia sehat akalnya, kemudian dia adalah orang yang bukan dipaksa. Maka kalau kemudian yang dituduh itu bukan anaknya, kalau seorang bapak nuduh anaknya ditakzir saja. Kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka saat itulah dia harus cambuk. Maka mengerikan. Nah, termasuk suami mengatakan istrinya selingkuh, sama kasusnya. Hanya perbedaannya kalau suami kepada istri nanti, istri berhak membela karena kehormatan. Jika ada seorang suami mengatakan istrinya telah berselingkuh atau melakukan zina, maka suami ini sama akan dicambuk 80 kali. Dan agar suami ini tidak dicambuk, maka suami ini harus melian bersumpah dengan 5 kali sumpah. Tujuannya apa? Agar dia terbebas dari cambuknya tersebut. Tapi tidak boleh bohong. Karena apa? Suami itu yang punya kehormatan, barangkali dia melihatnya sendiri.
Bagaimana melihat istrinya sendiri melakukan perzinahan, kemudian dia ngelapor malah dicambuk. Kan aneh. Islam sangat adil. Dia berhak meli'an, bersumpah di depan hakim 5 kali sumpah, yang terakhir dengan kalimat aku terkutuk jika aku bohong dengan tuduhanku ini. Pertama mengatakan demi Allah istriku telah berzina dengan sumpah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang kelima adalah terkutuk jika aku berbohong. Nah, istri seorang wanita yang dituduh melakukan zina, dia juga berhak menutup aibnya. Lihat begitu pentingnya menutup aibnya. Barangkali suaminya memang emosi menuduh ingin menjerumuskan. Suami yang fasik, suami nggak benar, enaknya sendiri sumpah ya. Dan apakah karena kebohongan suami nanti istri lalu dicambuk setelah itu? Dihukum rajam. Karena seorang suami kalau sudah menuduh istrinya melakukan zina, maka suami itu akan dicambuk. Dicambuk hancur qadzaf tadi 80 cambukan. Agar suami terbebas dari cambukan, suami harus bersumpah namanya li'an. Bab li'an. Li'an bersumpah 4 kali, yang kelima adalah terkutuk aku jika aku berbohong. Setelah itu apa? Tidak akan dicambuk sang suami tersebut. Tapi di sisi lain, perempuan ini harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Loh, bisa saja suami bohong kan? Iya. Bisa saja suami karena begitu marahnya, begitu jahatnya, pengen jerumuskan istrinya dalam kehinaan. Maka Islam sangat adil. Sang istri berhak membela, bersumpah 5 kali juga. Istrinya menolak sumpah sumpah dari suami, menolak tuduhan suami dan mengatakan sungguh yang dikatakan suami itu adalah tidak benar. Dia adalah seorang pendusta. Kalau setelah itu apa? Sang istri pun tidak kena hukuman karena ini memang harus ditutup zina itu. Nah, kalau sudah begitu apa? Dipisah dua-duanya. Harus dipisah di dunia. Dan katakan ulama di akhirat pun tidak bisa ketemu. Karena salah satu dari keduanya pasti ada yang dusta. Nah, sampai derajat ini seorang perempuan berhak untuk membela dengan sumpah lian. Karena apa? Takut seorang suami semenang-menang menghinakan istrinya dengan tuduhan zina, lalu tidak ada pembelaan. Langsung dihukum seorang istri. Menodai kehormatan sang suami. Bisa saja begitu. Tapi diberi hak sang istri untuk menolak depan hakim dengan sumpah 5 kali sumpah. Maka itulah yang disebut mula aneh, saling melian dan setelah itu dipisahkan. Dan itu mengerikan. Maka seorang suami jika melihat istrinya melakukan zina, melihat ada pilihan bagi dia. Yang pertama adalah disunnahkan untuk mencerai saja. Takut dia tidak mampu, tidak kuat lalu mengatakan kepada orang lain bahwasanya dia adalah melakukan zina. Takut mengatakan istrinya berzina. Kadang-kadang curhat kepada orang lain, istriku berzina. Sama. Kalau sudah curhat semacam itu, maka sebenarnya dia telah menuduh istrinya melakukan zina. Apakah tidak boleh curhat-curhat? Jangan katakan langsung istriku melakukan. Kan bisa saja seandainya ada seorang perempuan mengatakan begini, bagaimana caranya? Kan bisa begitu. Dan makanya sering curhat-curhat itu musibah. Curhat urusan pribadi hal-hal semacam ini, Masya Allah. Yang dicurhati orang yang tidak punya iman, tidak punya takwa, tersebar kemana-mana. Sementara keluarganya sendiri, gimana poer ditulang, muka terpercik sendiri. Jangan sampai kita merusak apa yang ada di dalam rumah kita dengan omongan-omongan kita sendiri. Maka kalau ada orang menemukan istrinya melakukan zina, maka dia dianjurkan, disunahkan untuk mencerai saja, ya. Atau kalau tidak mencerai dengan harapan memang itu karena terkepleset dan dia bisa menjaga kehormatan sang istri tidak sampai diceritakan ke sana sini, maka boleh dia melanjutkan pernikahan, akan tapi sudah tidak indah lagi karena pernah dilakukan pengkhianatan demi istri. Begitu juga seorang suami jika terbukti zina, sang istri bisa melihat di matanya sendiri seorang suami melakukan zina, maka hal-hal yang demikian itu adalah berhak bagi sang istri untuk minta cerai. Karena apa? Menemukan suaminya yang fasik dan itu menyakiti hatinya tanpa harus disebutkan apa sebabnya. Maka di sini seorang mahkamah, seorang hakim dalam urusan cerai dan mencerai itu harus cermat. Bukan hanya nunggu orang kadang-kadang mencerai kasus kayak apapun tidak segera selesai. Maka di sini harus cermat seorang tugas yang bertugas di mahkamah harus mencermati seperti apa kasusnya. Kalau kasusnya adalah misalnya seorang perempuan mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin saya ceritakan tapi harus dilakukan perceraian. Cukup wajib menasihati. Ketahuilah ibu, jika seorang wanita minta cerai tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat, maka wanita itu terkutuk. Yang diizinkan oleh syariat apa? Sudah tidak ada rasa cinta sama sekali. Kemudian menemukan suaminya itu adalah zalim, melakukan satu tindakan kefasikan di hadapannya. Nah itu adalah berhak. Tapi tidak usah dirinci dia pernah berzina di hadapanku. Nuduh lagi itu. Nah, maka inilah yang harus kita hadirkan. Jadi tidak mudah Bang Ozan ya untuk menuduh zina. Menuduh zina ya. Ada 4 saksi, harus melihat dengan mata sendiri. Iya. Sementara sekarang tidak Bang Ozan ya. Iya.
yang terjadi sekarang ini, sudah ikut-ikutan. Fauzan sudah dapat beberapa SMS ya. Beberapa SMS yang memberitahukan tentang bahwasanya ternyata gitu, seorang ulama sejuta umat melakukan tindakan yang tidak terpuji. Itu nggak bagi yang mengirimkan SMS itu mungkin Bu ada satu pesan-pesan tersendiri buat mereka gitu loh. Jadi apa yang Fauzan sudah coba memberikan sebuah statementnya, jangan sampai menyebarkan isu yang memang belum tentu. Apa itu termasuk dosa Bu? Apa itu termasuk? Sama, menyebarkan SMS yang isinya mengatakan atau mempercayai berita-berita yang datang di TV atau mungkin. Sama, kalau kita menyebarkan berita tentang zina dengan cara apapun itu sudah jenis qadhf, menuduh orang lain berzina. Misalnya mengatakan naudzubillah, menuduh seorang ustadz kiai, ini sudah zaman nggak benar, kiai melakukan zina. Iya. Ini kok begitu mudahnya? Kamu melihat sendiri atau bagaimana? Katanya, bagaimana katanya kau sebar? Ya. Kamu harus mendatangkan saksi kalau tidak dicambuk. Sama, itu qadhf. Itu adalah luar biasa fitnah yang sangat luar biasa berat. Makanya hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan. Dan memang itu dosa besar tapi tidak begitu terlihat, yaitu adalah menuduh orang lain dengan perzinahan. Itu dosa yang amat gede. Dan ketahuilah kalau kita seperti itu menuduh orang lain dengan perzinahan, maka mudah bagi kita, keturunan kita untuk digunakan oleh Allah. Maka kita harus takut. Nah, seperti disebutkan oleh hadis Nabi SAW bahwasanya itu adalah tanda bergembira, bukan tanda prihatin. Kalau prihatin akan ditutup. Kalau prihatin berdoa di tengah malam. Kalau sudah ada orang bergembira bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain, maka ketahuilah dia tidak akan mati kecuali mendapatkan musibah yang sama. Ini harus kita perhatikan. Jangan mudah mengatakan itu semuanya. Jangan ke bawah-bawah. Apalagi itu tuduhan tidak tahu dari siapa itu. Bahkan kalau ada orang mengatakan dalam fikih, itu katanya perkosaan, katanya segala macam ya. Itu adalah tuduhan yang Masya Allah mengerikan. Terus pengakuan Bu ya. Kadang datang saya mengaku diperkosa ini atau itu. Kalau perkosaan lain dengan ada orang mengatakan aku berzina dengan si A. Kalau perkosa mungkin bentuk penganiayaannya. Akan tapi tetap seyogianya adalah hal-hal semacam itu tetap tutup. Memang kalau ada orang mengatakan aku telah berzina dengan si A. Ada seorang laki-laki mengatakan aku telah berzina dengan si fulana. Maka ini adalah seorang laki-laki itu melakukan dua dosa sekaligus. Yang pertama apa? Dia menuduh orang lain melakukan zina. Yang kedua, dihukumnya hukum qadhf. Yang kedua, dia telah mengakui perzinaannya, dihukum dengan hukum zina. Nah ini, maka tidak enak. Dan orang yang dituduh itu tidak langsung dihukum, enggak? Karena dia berhak mengatakan tidak, menutup. Siapa seorang wanita mengatakan aku dizinai seorang laki-laki? Saya telah berzina dengan si A. Si A harus bertanggung jawab dengan saya. Itu perempuan itu mengakui perzinaannya. Yang pertama, dia harus hukum. Yang kedua, menuduh orang lain melakukan zina. Karena begini, engkau perempuan murah kalau sudah mau dengan laki-laki satu, bisa saja 10 laki-laki yang mau dengan engkau. Enak saja milih satu, yang lain tidak. Nah, karena kalau sudah mau zina dengan yang satu, bisa zina dengan yang kedua, bisa zina dengan yang ketiga. Maka memang cara menghormat diri sendiri itu adalah bukan cara seperti itu. Ya minta ampun kepada Allah SWT. Tutup. Itu kalau ada orang mengatakan aku dizinai si A, dia yang dicambuk sebagai orang yang menuduh zina. Sisi lain, dia adalah orang harus dicambuk dengan perzinaannya. Ada yang mengatakan para ulama satu saja yang paling berat, yaitu hadduz zina saja dicambuk 100 kalau dia masih belum pernah menikah. Kalau sudah pernah menikah, dicambuk berapa? Sampai bukan cambuk, dirajam sampai meninggal. Dan bukan urusan zina, mengatakan orang homo liwat. Sama itu menuduh qadhf. Kamu telah berhomo dengan si A ya? Itu sama hukumannya, na'udzubillah. Dan homo jangan diranteng, homoseks itu adalah hukumannya gede. Bahkan dalam sebagian ulama mengatakan hukumannya lebih gede daripada orang melakukan zina. Masya Allah, kaum Lut melakukan zina laki dengan laki, melakukan sodomi. Itu adalah suatu hal yang amat berat. Dan kita menuduh pun sama. Kamu ini kamu telah homo dengan si A ya? Itu sama begitu. Dan memang banyak yang harus dicambuk Bang Ozan ya. Subhanallah, memang harus ini. Karena tidak ada ilmu. Mereka melakukan itu semua dengan begitu sederhananya karena tidak mengerti ilmu. Karena dia tidak mengukur jika dirinya sendiri yang dilempar dengan tuduhan itu seperti apa kira-kira. Padahal dia tidak melakukan. Atau bahkan kalau dia sudah melakukan sementara pengen tobat, tutup aib itu. Jangan sampai kita ikut-ikut membawa cerita-cerita tentang perzinahan, dan itu adalah sangat mengerikan. Baik Bu ya, mungkin saatnya kita break dulu ini Bu ya, karena sudah ini kita harus break dulu dan kita akan putarkan sebuah
Tembang Nasi. Dan bagi sahabat-sahabat semua ya yang saat ini sudah stay tune di Radio 107.9 FM, untuk kami undang ini untuk bisa sharing ya tentang permasalahan yang sedang dibahas pada pagi hari ini, atau mungkin juga memberikan masukan tentang tema ya yang akan kita bahas untuk minggu-minggu yang akan datang. Baik, kita dengarkan dulu satu buah tembang Nasi dari Salat Maki dengan Asirul Hutaya. Asirul khataya 'inda babika Ya, sahabat radioku 107.9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati, masih dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber ya. Jadi Ustaz, kelihatannya tentang berita yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Iya. Berarti ini orang yang mengaku ini harus segera dicambuk Ustaz.
Kan mungkin termasuk sahabat-sahabat kita ini seharusnya ya, yang sudah iya, yang sudah mengirimkan SMS seperti ini. Jadi mungkin maksudnya apa itu seperti itu ya? Mungkin karena ketidaktahuan mereka ya tentang bahwasanya ini harus adalah satu berita yang harus ditutup. Ya. Jadi mereka mungkin dapat SMS juga dari yang lain, dikirimkan lagi kepada yang lain. Kirim ya Bang Ozan. Nah, mungkin karena ketidaktahuannya, karena bahasanya memang diawali dengan kalimat kayak subhanallah, masya Allah, ada seorang ulama yang mengaku, figur ulama yang mengaku sejuta umat ya, ternyata telah melakukan hal-hal yang di luar. Padahal kan Bang Ozan ya sudah menuduh itu Pak. Sementara menuduh sendiri itu kan harus dicambuk ya. Kalau tidak ada 4 bukti. Kalau tidak bisa mendatangkan 3 syarat tadi ya, ya. 4 saksi dan juga pengakuan dari orang yang melakukannya, gitu ya. Masya Allah. Dan kelihatannya ini ya, sudah ada SMS yang masuk ya. Mungkin berkenaan juga dengan dengan tema kita pada malam hari ini, pagi hari ini ya. Mohon maaf wajan salah sebut ini. Ini Buya katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Bang Wazan dan Ustaz Rifki katanya, saya Dilah katanya mau tanya tentang zina. Yang pertama katanya, bagi wanita yang berprofesi pelacur, apakah ia bisa dikatakan pezina? Dan bolehkah kita menyebutnya sebagai wanita pezina? Yang kedua katanya, bagi wanita yang pernah berzina, ketika hendak menikah, apakah harus memberitahukan kepada orang tua dan calon suaminya? Mohon penjelasannya katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah gelar pelacur. Siapa yang menggelari seseorang itu pelacur? Apakah pelacur mau digelari pelacur? Kalau pelacur nggak mungkin. Maka kita menggelari pelacur kepada seseorang itu sendiri juga menuduh orang melakukan zina. Dan itu hukumnya haram. Kecuali ada orang yang mulutnya sudah tidak pernah malu mengatakan saya zina. Saya sehari zina 10 kali misalnya, alhamdulillah. Ada orang ya sudah, kalau orang seperti itu dia adalah orang yang bukan musonat, bukan orang yang terhormat. Nah, jadi kalau orang sudah tidak malu disebut dirinya berzina, itu lain cerita. Ya kayak orang mengekspos dirinya bahwasanya dia telah melakukan dengan si A si B, itu adalah orang yang murah. Tapi dengan siapanya itu loh kita tidak boleh ikut-ikut. Misalnya ada seorang perempuan mengatakan, aku telah mengadakan hubungan intim dengan si A, maka yang hina perempuan itu. Jadi kalau dia kita sebut perzinaannya karena dia sendiri mengaku yang semacam itu, bukan melalui media ya, tapi secara langsung. Kalau media bisa dikemas loh ya. Kalau media bisa dipalsukan. Tidak ada pengakuan melalui seperti itu. Harus kita dengar sendiri. Nah kalau ada orang mengatakan seperti itu, yang hina dia. Kemudian pasangan yang disebut gimana? Nggak boleh kita menyebut pasangan disebut. Misalnya si A mengatakan, aku telah berselingkuh kumpul kebo selama seminggu dengan si B. Ya kan? Maka sampai bahkan saya ngomong aku melakukan zina berkali-kali dengan si B. Maka si A itu sendiri yang hina dan dia sudah tidak terhormat lagi. Kalau kita menukil pembicaraannya dia sendiri kepada orang lain, kita tidak termasuk golongan orang ghadab. Tapi pasangannya si B kita tidak boleh. Dengan siapa kalau orang bertanya? Wallahu a'lam bishawab. Nah ini. Kalau tempat Bu ya? Apa tempat mungkin tempat ini sudah terkenal dengan... Oh tidak bisa. Kalau orang masuk ke sini saja untuk menceramai di sana ya, bisa nasihati mencari saudaranya ya tidak bisa. Jadi harus melihat kalau perzinaan atau pengakuan. Nah, kemudian kalau ada orang mengatakan kita menyebut pelacur dia melakukan zina, kita sama menuduh tidak diperkenankan. Kecuali pelacur itu sendiri memang orang yang bercerita tentang perzinaannya. Mungkin karena dia ingin ceritakan bahwa dia adalah perempuan yang laris sehingga dia mengatakan saya sehari sampai berkali-kali. Nah itu perempuan yang murah, tidak terhormat lagi. Pun demikian kita tidak boleh banyak mengekspos kayak begitu-begitu. Tapi tidak kena hukuman qadzaf kalau orang menceritakan orang yang sudah tidak malu menyebut dirinya itu berzina. Berbeda kalau ada orang curhat sekali. Curhat, saya pernah melakukan zina, gimana solusinya? Lah, ini tanggung jawab kita untuk menutup ya. Kalau kita memindah ke orang lain, ini haram hukumnya. Tidak masuk bab qadzaf tapi menggunjing orang lain. Dosanya adalah tidak ada hukuman di dunia tapi di akhirat ngeri. Nah, sama kita menggunjing pelacur juga sama, nggak boleh kita menggunjing. Itu pelacur suka zina, nggak boleh. Cuma tidak kena hukum qadzaf tadi dicambuk 80 kali tidak. Jadi kalau kita melakukan si A pelacur, memang betul pelacur, kita bercerita ke orang lain, itu sudah namanya menuduh. Apa bukan menuduh? Nggak, menggunjing. Jadi masuk bab dosa lain lagi. Karena urusan yang ini harus betul-betul. Aibnya orang itu nggak harus ditutup. Nah ini, maka hati-hati. Mengatakan ini pelacur, ini pezina, alhamdulillah. Ini X.
mantan apa. Nauzubillah. Kita jaga. Sebab kalau ada orang pernah melakukan zina beratus-ratus kali sekalipun, ternyata dia tobat kembali kepada Allah Subhanallah, lalu akan mengampuninya. Maka para pelacur tidak perlu sampai menuruti keputusasaannya. Saya sudah jelek begini, mau apa lagi? Oh tidak. Anda bisa dimuliakan oleh Allah, kembali kepada Allah. Hentikan pekerjaan itu. Menikah yang benar. Mungkin mengatakan, saya pelacur, menikah siapa yang mau dengan saya? Nah, benar diri. Anda hijrah ke tempat yang lain. Dan jangan ceritakan siapapun. Orang akan menganggap Anda seorang solehah dengan kerudung yang cantik. Anda sering mengaji. Anda sering berzikir. Anda sering melakukan sholat. Orang tidak akan tahu kalau Anda pernah melacur. Anda menjadi orang yang baik, akan terhormat di kampung yang baru itu. Sehingga dalam hukuman zina sendiri, kalau ada orang melakukan zina setelah dicambuk 100 kali, itu adalah ditaghribus sanah, dia dijauhkan dari kampungnya selama 1 tahun. Banyak hikmah dari dijauhkan dari kampungnya untuk memulihkan kembali nama baiknya. Agar dia itu tidak terlalu tercemar, terlalu tidak dihukumi oleh masyarakat dengan kehinaan. Supaya dia semangat untuk bertobatnya itu selalu tumbuh. Tapi kalau sudah dihinakan di kampungnya, wah, dia akan melalui zina. Terutama zina dengan orang jauh, karena dia bisa keluar lagi, bisa zina dengan tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan zina dengan saudara. Terima tobatnya, Bu ya. Tobat itu kepada Allah. Cambuk. Oh enggak. Kalau masalah cambuk dan hukuman tadi itu hukuman imam. Jadi begini loh ya. Hukum cambuk bagi orang yang melakukan kadhil qadhf, orang yang menuduh orang lain berzina, atau cambuk bagi perjaka dan perawan yang melakukan zina dengan 100 kali. Kalau hukum menuduh 80 kali, atau hukum rajam bagi orang yang pernah menikah lalu melakukan zina, hukum rajam dilempar batu sampai mati. Ini adalah hukum imamah. Yang berhak menegakkan adalah imam. Selagi bukan imam, pemerintahan tidak perlu. Jadi bagaimana saya ingin tobat kepada Allah? Ada orang ngadu kepada Rasulullah memang. Ya Rasulullah, aku pernah melakukan zina. Rasulullah berpaling. Aku melakukan zina, berpaling. Sampai 4 kali oleh Rasulullah dituruti lalu dicambuk. Dirajam. Ada seorang perempuan mengaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah melakukan zina. Bahkan ada kandungannya dalam perutnya. Ada sebagian ada kandungannya. Aku melakukan zina ya Rasulullah. Rasulullah berpaling. Aku melakukan zina, Rasulullah berpaling. Sampai 4 kali, baru oleh Rasulullah langsung dirajam sampai mati. Nah, ini adalah pengakuan. Dirajam sampai mati karena apa? Rasulullah hakim. Kalau tidak ada hakim, enggak. Dan sisi lain yang harus kita pahami, Rasulullah tidak mencari dengan siapa kau berzina. Tidak. Rasulullah tidak mencari dengan siapa berzina. Sudah, pengakuan bagi dirimu selesai. Karena mungkin orang yang lain itu yang berzina denganmu, orang tobat sudah. Ini. Nah, perempuan itu mengatakan apa? Saya ingin diseksa di dunia saja daripada di akhirat. Ya, bagus. Aku pengen diseksa di dunia, tidak ingin diseksa di akhirat. Sehingga hukum harus datang, berarti minta orang jauh. Oh tidak. Itu hanya pilihan wanita ini. Oh iya. Tapi bagi seorang yang melakukan zina, tidak disunnahkan untuk mengaku ke hakim. Bahkan kalau seandainya, ini makna lain lagi harus pahami, intinya masalah perzinahan harus ditutup. Kalau ada seorang pernah melakukan zina, lalu ngadu ke hakim, saya pernah melakukan zina, wahai hakim, tolong cambuk saya agar saya tidak dihukum oleh Allah nanti di akhirat. Maka ternyata orang setelah berikrar dirinya melakukan zina, tetap disunahkan menarik ikrarnya. Agar menutupi aibnya. Oh maaf hakim, saya tidak melakukan itu semuanya. Biarpun harus berbohong. Karena apa? Aib kehormatan. Sebab dikatakan bahasanya, semua penyakit umat itu bisa diobati kecuali syaraf. Kehormatan. Kalau kehormatan bukan saja dia yang hina, bapaknya hina, anaknya ke depan hina. Ibumu dulu zina loh ya. Keluarganya akan zina, maka harus ditutup. Ini benar-benar ditutup masalah ini. Jangan Anda membongkar aibnya orang. Kalau Anda membongkar aibnya orang, keluarga Anda akan diberi aib dan dibongkar oleh orang lain. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi hukum cambuk dan sebagainya hukumnya imam. Jadi kita tidak perlu untuk menegakkan di rumah kita sendiri. Tidak perlu. Nggak usah. Karena enggak. Ini adalah hukumnya imam saja. Bahkan kalau ada orang mentakzir orang sampai mati, dia dihukum. Kalau bukan seorang imam. Pengen kita membuat pemerintahan sendiri, sebuah pesantren, karena ada sebuah lingkungan, ini akan dirajam sampai dilempar batu mati. Karena kita bukan hakim, maka ketahuilah kita melakukan satu kesalahan. Khususnya masalah zina, justru tidak dianjurkan mengaku. Adapun kisah Ghamidiyah yang terjadi pada sahabat Nabi SAW, seorang perempuan yang ngadu kepada Rasulullah pernah melakukan zina, itu hanya salah satu kasus dan ternyata Rasulullah sendiri berpaling yang pertama, kedua, ketiga. Tujuannya apa? Agar orang ini menarik diri. Sehingga ulama mengambil pemahaman dari ini semua. Ternyata kalau ada orang pernah mengaku zina di depan mahkamah, tetap disunahkan kalau itu untuk ditarik kembali. Bahkan lihat, di dalam hukumannya sendiri, kalau kita belajar fikih, di dalam hukumannya kalau ada orang dirajam. Dirajam itu kan dilempar batu sampai mati. Itu dibedakan antara orang yang zinanya itu ditemukan dengan saksi dan orang yang zinanya dengan mengaku.
Kalau orang zinanya ditemukan saksi, diikat. Biar tidak bisa lari. Tapi kalau zinanya karena pengakuan, tidak boleh diikat. Kenapa? Barangkali di waktu dilempar sekali, sakit, lalu mengatakan, saya tidak zina. Atau pengen menutup aibnya, dia ada kesadaran, saya ingin menutup aib saya. Jadi bedakan antara orang yang melakukan zina, ditemukan oleh saksi 4, sama yang mengaku. Kalau saksi 4, diikat. Biar cepat mati. Kalau atas pengakuan, tidak diikat. Karena takut dia sadar, ini aib buat keluargaku. Saya akan mengatakan bohong. Iya. Gitu. Baik, ini adalah hal-hal yang Baik, luar biasa. Maka perlu ilmu, semuanya itu ilmu. Makanya kalau ada problem, khususnya problem masalah kehormatan, jangan datangnya kepada orang yang salah. Mohon maaf, kalau bahasa orang pintar di Cirebon itu aneh. Saya pikir orang pintar itu ulama. Kalau bahasa orang pintar namanya dukun. Ini musibah. Orang pintar itu alim, orang soleh. Ini bukan orang pintar. Tolonglah jangan pakai kalimat orang pintar. Orang goblok. Perdukunan ke orang pintar. Menjerumuskan. Kadang ustadz sendiri, mohon maaf, dalam hal-hal semacam ini. Pernah suatu ketika ada ustadz mengambil satu keputusan yang sangat meresahkan. Jadi ini harus ada ilmu masalah semacam ini. Ada seorang ustadz, kita mendengar sebuah radio, subhanallah, kaget kita dengan jawaban yang semacam itu. Cobalah dicermati hal-hal yang semacam ini. Apa kata ulama? Ini adalah masalah kehormatan. Kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan kampungnya, kehormatan kabilahnya. Kalau itu orang kabilah, maka harus dijaga yang demikian ini. Menutup aib, menutup auratnya orang, itu adalah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu ya. Ada pertanyaan lagi nih, Bu, satu ya. Yang tadi kita sambung. Kalau ada orang tidak dicambuk, bagaimana? Kalau orang tidak dicambuk, dia harus minta maaf kepada orang tersebut. Saya telah menuduhmu dan telah menyakitimu. Kemudian hukumannya bagaimana? Tolong maafkan saya akan kembali kepada Allah. Jadi memang hukum cambuk yang keempat akan dibebaskan kalau yang dituduh itu adalah menurut mazhab Syafi'i saja. Tapi menurut Abu Hanifah dan yang lainnya tetap dicambuk. Karena itu adalah hakun nas, bukan hakullah, mengqadzabnya. Menuduhnya itu haknya manusia. Artinya kalau orang itu rela, nggak apa-apa, saya maafkan, tidak dicambuk. Jadi kalau pengen bebas dari siksa di akhirat, dia minta maaf. Minta maaf kepada orang tersebut. Nah, ini makanya artis di sana, kita di sini. Ayo minta maafnya gimana? Hati-hati. Jangan senangnya dengan gosip. Ketahuilah, yang harus Anda takutkan bahwasanya kalau Anda bertepuk tangan, Anda bergembira, Anda tidak pernah menyesali dengan hal-hal yang demikian itu, Allah akan memberikan musibah yang sama kepada Anda dan keluarga Anda. Ngeri. Kita harus takut yang demikian ini. Hukuman Allah gampang. Anda merendahkan orang, Allah akan rendahkan Anda. Ini yang harus kita hadirkan. Ilmu. Baik, Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu ya. Ada pertanyaan lagi yang mungkin ada kaitannya. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bagaimana dengan zina yang mengakibatkan kehamilan lalu mendatangkan orang yang berzinanya? Apakah itu termasuk ghadab? Mungkin yang dimaksud adalah mungkin ini mengadili mungkin, Bu ya, supaya mengaku gitu. Ini orang yang melakukan ini supaya menikahi itu mungkin itu ya. Itu permasalahannya begini. Kalau laki-laki itu mengakui perzinaannya, selesai. Seandainya hukum ini hukum Islam, langsung dihukum ya, hukum zina. Cuma di negara kan, negara yang tidak ada penegak hukum Islam kan. Jadi kalau ada orang mengaku zina, itu hanya disuruh tobat saja. Makanya banyak orang mengadu kepada kita, dia zina-zina, tidak kita hukum ya, karena kita bukan pemerintah. Maka kita ajarkan untuk dia bertobat. Lah, ini kalau kasusnya laki-laki itu, misalnya ada seorang wanita hamil. Setelah itu mengatakan, siapa yang menghamili kamu? Yang menghamili itu adalah si A. Dan semua orang sudah tahu ada korinahnya. Korinahnya apa? Gandeng-gandeng, keluar masuk kamar dan sebagainya, ya kan? Itu ada korinah. Korinah itu apa? Ada pertanda bahwasanya benar dia bakal yang melakukannya. Maka di saat seperti itu, maka kita bisa mendatangkannya hanya bertanya saja kepada laki-laki itu. Ya, bertanya, apakah kau melakukan semuanya atau tidak? Bertanya, bukan menuduh. Kalau laki-laki itu mengatakan, iya saya melakukan dan saya mohon maaf. Nah, itu berarti karena pengakuan dari dia, maka kita tidak, yang mengatakan kita berzina tidak dihukum. Tapi kalau menuduh kamu yang menghamili ya, kalau dia mengatakan tidak, maka kita yang dicambuk. Tidak, enak saja nuduh saya berzina. Maka bisa, tidak boleh. Tapi kalau ada orang itu laki-laki mengaku, maka saat itu orang yang mengatakan dia zina tidak dicambuk lagi, karena ada pengakuan. Tapi kalau kita memberitakan berita perzinaan kepada orang lain, berghibah, hati-hati. Kan benar dia. Ya ghibah itu menggunjing itu karena benar. Saya mendengar dia ngomong kalau saya zina saya nyesel. Dan sudah dia nyesel kok kamu ceritakan kemana-mana ini. Ini menggunjing orang ini bahayanya gede juga ini. Kadang-kadang nggak ngerti. Ghibah itu dipikir yang nggak pernah terjadi. Kalau nggak pernah terjadi fitnah. Gede juga dosanya. Tapi kalau menggunjing itu benar dia melakukan zina, ngaku. Ada orang ngomong saya pernah zina 5 kali dan saya menyesal.
Nah ini, nah kok kita pindah kemana berita? Kita pindah kemana-mana beritanya. Itu kita melakukan suatu penggunjingan dan itu luar biasa dosa. Baik. Nah, kemudian kadang ini adalah masalah lain. Ada seorang bapak menemukan anak perempuan yang hamil. Dihamil oleh seorang laki-laki. Karena kedunguannya dikejar laki-laki itu. Harus menikahinya. Ini sudah kita bahas kemarin di Cirebon TV. Nah, itu adalah kebodohan. Lihat, laki-laki itu pantas atau tidak jadi suami. Jangan-jangan laki-laki itu menghamili dia sudah dengan rekayasa karena pengen menikahinya. Padahal laki-laki itu nggak benar. Mungkin dia tidak sholat. Mungkin dia pemabuk. Mungkin dia macam-macam. Dan mungkin anaknya itu adalah dihamili dalam keadaan dimabukin, dikasih minum supaya mabuk dulu. Nah, sehingga waktu menghamilinya itu adalah dalam keadaan sama-sama mabuk. Sudah begitu sang bapak merasa anak perempuannya dihamili oleh orang tersebut, lalu malah dikejar. Senang itu laki-laki. Memang ini yang aku cari. Aku ingin menikah dengan dia, maka saya hamil dulu kan dapat. Bodoh ini orang tua. Makanya kemarin kita sebutkan bahwa mendidik anak di saat anak terjerumus dalam perzinahan itu seperti apa? Gimana caranya? Bukan berarti yang menghamili harus kita kejar. Yang penting kita harus menutup aib anak kita bagaimana. Kalau laki-laki itu laki-laki baik yang kepleset saja, ya mungkin bisa dinikahkan. Tapi sebaiknya jangan dinikahkan. Jangan menikah dengan orang yang pernah menzinai. Jangan menikahkan anak dengan orang yang pernah menzinainya. Khawatir suatu saat tertungkap. Mending dijauhkan. Yang pernah menzinai biar menikah dengan perempuan. Jadi terlihat terhormat di dalam rumah tangganya. Wanita yang pernah dizinai ini adalah menikah dengan laki-laki lain. Kalau sudah ada kandungannya hamil, itu adalah ada cara lain. Berkonsultasilah dengan ulama. Mungkin ada yang menikahinya hanya sekedar untuk menutup, ikut mazhabnya Imam Malik tanpa harus menggaulinya sehingga nasabnya tidak sambung. Ini adalah masalah pembahasan lain. Bagaimana menikah orang yang hamil ini akan kita bahas secara spesial. Karena ini adalah masalah penting. Orang sering salah di dalam masalah orang yang hamil bagaimana dinikahi. Ini adalah saling kesalahpahaman di dalam masalah ini. Dan ini sering di dalam pertanyaan-pertanyaan kita jawab dengan panjang lebar. Cuman kita tidak ingin mencampur adukan. Tapi kalau nanti ada waktu untuk dibahas, tidak apa-apa 5 menit, 10 menit. Masalah bagaimana orang hamil menikah. Karena ada sangkut pautnya dengan masalah menutup aib. Baik. Pemuda-pemuda Bang Uzan, biasanya mengambil jalan pintas Bang Uzan. Bagaimana Ustaz? Kalau tidak diridhoi orang tuanya, berzina dulu. Kalau sudah hamil, nanti minta dinikahkan. Iya, itu karena memang kebanyakan umum terjadi seperti itu. Seorang orang tua begitu melihat anaknya hamil, mereka panik, Ustaz. Iya, akhirnya dinikahkan. Panik karena aib, malah menyelamatkannya itu dengan cara seperti itu katanya. Di Uber yang punya. Iya betul, itu adalah kesalahan. Akhirnya menjadi senjata bagi anak muda. Sudah janjian. Gimana orang tuamu setuju nggak, Neng? Nggak setuju bareng. Sudah, kita hamil aja dulu kan kita. Karena salahnya pendidikan. Makanya kami kami menyeru bahwa jangan pacaran wahai adik-adikku yang kucintai. Itu menghantarkan kepada musibah. Kalau sudah senang bohong ke orang tua, bisa jalan pintas. Yang penting bisa bertemu, yang penting bisa nikah. Dia pun zina dulu hamil. Sudah hamil 2 bulan ngomong kalau abah tidak menikahkan saya, kan pun saya sudah hamil orang akan. Jadi mengancam orang tuanya dengan aib dirinya. Coba bah, sekarang saya sudah hamil 2 bulan. Ayo kalau abah tidak menikahkan dengan saya gimana? Ini adalah cara yang nggak benar. Bagaimana akan mendapatkan anak yang soleh, hidup barokah? Dia adalah durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Jadi harus takut dengan zina. Makanya sebab-sebab zina. Sekarang sebab zina luar biasa. Mulai dari televisi, acara yang tidak karu-karuan, belum lagi internet, belum lagi HP kamera, belum lagi masuk pergaulan sana sini, belum lagi teman-temannya biasa melakukan zina. Masih banyak sebab-sebab orang melakukan zina. Maka dari itu harus kita jaga anak-anak kita dengan cara apa? Menjaga orang lain. Jaga aib orang, tutup aib orang. Jangan mudah kita membicarakan aibnya orang. Itu insya Allah barokahnya akan kembali kepada anak-anak kita sendiri, keluarga kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, ada pertanyaan juga nih Bu yang berkaitan dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Kang Ozan dan Ustadz Rifki katanya. Saya Zulfikar di Pilang tentang berita yang beredar tentang dai sejuta umat ini katanya. Terus bagaimana hukumnya bagi yang terus memantau perkembangan berita ini Bu ya? Katanya baik lewat media, TV, internet, ataupun media cetak. Boleh nggak katanya? Terima kasih Bu ya. Baik. Sebenarnya apa tujuan Anda memantau misalnya? Ini harus ditanya. Pengen tahu apa? Tahu apa? Anda sudah tahu itu kebohongan, kenapa Anda pengen tahu? Sebetulnya dia adalah main api. Dia akan mencoba cari racun untuk hatinya sendiri. Mohon maaf, jangan mengentengkan urusan gunjingan ya. Sebab semakin kita sering mendengar, kita akan terpengaruh. Contoh, Anda tidak menggunjing, cuman Anda dengar orang gunjing. Misalnya Anda duduk di sampingnya orang. Orang itu ngomong, kamu tahu enggak? Teh yang ada di sini tuh, aduh, sekarang sudah punya hubungan intim dengan laki-laki ini. Setiap makan siang selalu berduaan di warung ini. Anda tidak ikut menggunjing, tapi Anda dengar.
Anda rekam kan? Iya. Tahu-taunya pembicaraannya semakin macam-macam. Kemarin sampai nginep di hotel lo ya. Anda kan penasaran. Biarpun Anda tidak mau menggunjing, tapi Anda dengar. Coba lah, Anda dengar. Pastikan nanti besok siang kalau Anda lewat warung itu kira-kira ngelirik atau tidak? Ngelirik pasti ada enggak? Oh, ada benar ke bawah kan? Iya. Begitulah. Jadi yang namanya orang ke bawah gunjingan tuh halus. Jadi jangan sampai mentengkan. Sudahlah, tutup dasar. Husnudzon itu bohong, itu dusta. Insya Allah kiai ini terhormat dan kiai-kiai kita dijaga oleh Allah. Jangan ke bawah. Anda mantau yang berita koran, ya rame. Kadang kalimatnya kalimat menggelitik, kalimat yang memfitnah itu. Anda kalau pengen betul-betul cari berita benar, adalah mungkin tanya ke Ustaz Zainuddin, Ustaz, tolong berikan penjelasan saya tentang ini semua. Bukan mengatakan zina. Kalau Anda perlu. Dan itu pun tidak perlu kita menanya. Husnudzon sampai selesai. Seandainya, na'udzubillah, seandainya itu benar, Anda pun tidak perlu mengikuti. Dan tidak perlu menceritakannya. Apalagi ini berita dusta, bohong, diangkat oleh siapa? Perempuan yang angkat ini siapa misalnya? Apakah dia seorang yang selama ini berkecimpung dalam dunia kebaikan atau bagaimana? Anda tidak tahu itu semua. Yang memberitakan adalah televisi, media. Oh, jangankan orang yang tidak jelas seperti itu. Pernikahan yang halal saja kadang-kadang diributkan ya. Iya. Di sebuah televisi. Inilah. Jadi Anda mengikuti pun merusak hati Anda sendiri. Memang ada daya tarik lah ya. Pengen tahu. Diam-diam Anda, ini yang merusak hati kita. Diam-diam Anda merendahkan Ustaz Zainuddin. Satu. Kemudian diam-diam Anda kalau melihat kiai, alah paling kayak Ustaz Zainuddin. Kalau melihat kiai akan sama-sama. Alah paling sama kiai. Diam-diam juga Anda sudah tidak punya tokoh, tidak punya figur yang Anda cintai. Akhirnya Anda sendiri rusak datang ke majelisnya kiai. Alah paling kiai juga begitu. Bagusnya di mimbar tok. Ini 1 juta umat saja begitu. Apalagi cuma 2.000 umat. Nah, akhirnya Anda merendahkan ulama. Anda tidak punya pembimbing lagi. Na'udzubillah. Tidak usah Anda mengikuti itu semua. Itu meracuni hati Anda, merusak hati Anda sendiri. Dan yang pasti itu sebuah dosa besar ya. Iya, namanya sampai mengunjing. Mengunjing bawah. Gitu ya. Kalau hanya melihat itu adalah dosa di hati, rusak hati. Tapi kalau sudah sampai diungkapkan dalam bentuk kunjingan, na'udzubillah. Insyaallah. Baik Bu ya, ada lagi nih pertanyaan Bu ya, juga agak-agak menarik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada seorang laki-laki sudah beristri terus berzina Bu ya, dengan orang lain. Apakah harus dihukum rajam? Tapi orang laki-laki tersebut ditahan oleh polisi. Apakah di saat ditanya sama polisi, orang itu harus jujur bahwasanya dia telah berzina, atau apakah harus menutupnya Bu ya? Ini permasalahan sudah berkaitan dengan hukum di negara kita ini Bu ya. Baik. Kalau ada seorang laki-laki, masalah rajam itu hukumnya negara ya. Hukum negara Islam. Jadi yang menegakkan hukum rajam itu adalah pemerintah. Kalau ada orang, bagaimana dia diketahui berzina? Harus ditanya. Bagaimana kalau sampai ditangkap polisi? Harus ditanya itu. Kalau hanya tuduhan dari orang ini melakukan berzina, ya kan? Misalnya ada orang berduaan di dalam rumah, ya kan? Tidur berduaan, tidak bisa dihukumi sebagai berzina. Paling banter dia harus dihukum cambuk. Karena apa? Dihukum apa? Dihukum takzir. Takzir dihukum apa saja? Dihukum di penjara, dihinakan, tapi tidak dengan zina ya. Karena dia bertidur dengan seorang perempuan. Sebab yang namanya menghukum zina itu harus pengakuan dari orang tersebut, pengakuan dari laki-laki tersebut, atau dilihat oleh 4 saksi. Selagi tanpa itu semua, tidak boleh kita mengatakan zina. Nah, kalau seorang laki-laki dengan kamu melakukan zina ya sama polisi, katakan tidak. Karena harus berhak Anda menutup aib. Dan sebetulnya Anda dengan seperti itu menutup aib perempuan itu juga. Anda bisiki perempuan itu, kenapa kau angkat yang semacam ini? Kan? Yang zina kau, yang hina ini. Jadi tidak perlu Anda mengaku dengan urusan-urusan semacam itu. Urusan Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus dijaga. Biar yang tahu Allah itu saja. Permasalahan dan kebodohan pernah kami ceritakan. Seorang perempuan yang bodoh. Tadi ada pertanyaan, kalau orang menikah, ya belum dijawab tadi. Menikah dia pernah melakukan zina, apakah harus berterus terang? Tadi ada pertanyaan belum dijawab, tidak diingatkan. Masa? Tadi ada pertanyaan, ada orang pernah berzina, kalau menikah haruskah dia berterus terang dengan calon pasangannya? Jawabnya tidak. Anda tutup aib itu. Tidak sebelum menikah dan tidak setelah menikah. Karena ini urusan dosa Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar Anda tetap terhormat di hadapan pasangan Anda. Mungkin Anda seorang wanita pernah berzina. Anda mau menikah dengan seorang laki-laki. Jangan pernah katakan Anda pernah melakukan zina. Anda tutup aib itu. Tapi kalau nanti terungkap bagaimana? Kenapa Anda mikir yang enggak? Nanti ada orang menuduh. Katakan kalau ada orang menuduh saya tidak melakukannya. Nanti teman saya bercerita. Katakan aku tidak pernah melakukannya. Itu dusta. Selesai. Harus Anda tutup.
Laki-laki pun begitu, nggak usah bercerita saya pernah ini, nggak usah. Cuman karena kebodohan inilah kadang-kadang agar nanti selamat, mending orang menerima apa adaku daripada nanti kecewa. Tidak. Kalau suami Anda pernah dengar dari Anda sendiri bahwa Anda pernah melakukan zina, ketahuilah sepanjang perjalanan suami Anda itu, kalau ada stuck pasti mengatakan dulu pun pernah berzina, jangan-jangan terulang lagi. Apalagi tahu siapa yang Anda dengan siapa Anda berzina misalnya. Ketemu tak sudah menjadikan permasalahan. Kamu ketemu lagi dengan dia ada SMS kok dari orang yang pernah menzinai Anda. Mohon maaf, kalimat Anda ini hanya sekedar pendekatan saja, bukan berarti Anda yang mendengar melakukan zina ya. Misalnya Anda seorang perempuan, kemudian Anda punya suami. Anda terserang pada suami Anda pernah melakukan perzinaan. Biarpun suami Anda bisa nerima, lihat. Suatu ketika mungkin ada SMS dari orang yang pernah menzinai Anda, akan ada tuduhan dari suami. Ini adalah nggak ada baiknya. Tidak usah diceritakan. Bahkan pernah di Cirebon ini kejadiannya, ada seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki. Subhanallah, laki-laki ini baik sekali, menghormati wanita tersebut, menyayangi, menghargai, sehingga hidupnya dalam 3 bulan 4 bulan itu mesra sekali, luar biasa. Memang seorang wanita biasanya di saat sangat senang itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Lalu tiba-tiba sang perempuan itu menangis di pangkuan sang suami. Setelah menangis di pangkuan sang suami, ditanya, kenapa dek? Abang terlalu baik dengan saya. Abang terlalu sayang. Abang benar-benar baik. Cuman saya merasa saya itu berbohong, berdusta. Berbohong apa? Saya merasa tidak layak untuk abang. Loh kenapa? Saya sudah terima. Abang benar, saya merasa bersalah. Kenapa? Tapi abang bisa terima saya kan? Ya bisa, kamu istriku, kenapa tidak aku terima? Bang, bener bang, kalau saya akan terus terang, abang bakal terima saya. Ya saya terima dong kamu istriku. Tiba-tiba sang istri ngomong, bang, sebelum kita menikah bang, waktu saya di kelas 2 SMA, dulu saya pernah melakukan zina dengan pacar saya. Saat itu sang suami memeluk sang istri dan menangis terseduh-seduh. Berdua pelukan sambil menangis. Tapi ketahuilah itu pelukan terakhir dari sang suami. Semalam tidur dan suami berpikir. Di pagi harinya jatuh cerai 3 dan ditinggalkanlah sang perempuan karena kedunguan dan kebodohannya perempuan itu. Punya kesalahan, kenapa disebut-sebut? Tutup, biar Allah saja yang tahu. Ini makanya kita harus tekankan ilmu yang semacam ini. Jangan sampai di rumah tangganya atau kehinaan. Jangan sampai ada suami dasar, kamu dulu pernah melakukan zina. Jangan sampai di dalam rumah tangga yang sudah punya anak 5, ibumu dulu pernah melakukan gitu kalau terjadi emosi. Maka dianjurkan jangan menikah dengan orang yang pernah Anda zinai. Takut Anda nanti tidak mampu, Anda bongkar di saat di depan anak-anak Anda semuanya. Masya Allah. Karena namanya emosi. Apalagi ada kecemburuan, terjadi satu problem. Wah dasar kamu pernah begini, padahal hanya isu. Mungkin ada orang memfitnah. Setelah menfitnah karena Anda pernah mendengar istri Anda pernah berzina, dari pengakuannya ada fitnah, lalu bisa saja mama ini melakukan lagi. Dulu kan pernah mama begitu, lah kan? Ini adalah permasalahan yang sangat luar biasa besar. Ini. Jangan sampai kita urusan perzinaan itu dibongkar. Biar saja Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, sudah dijawab semua ini dan kita harus break dulu nih kelihatannya Bu ya. Kita sudah 15 menit lebih, dan kita akan masuk lagi setelah tebang nasi yang satu ini. Apapun karuniamu untukku di dunia, bahkan pada musuh-musuhmu, dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabatmu. Oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya.
semata, jangan palingkan wajahmu. Aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan pada musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabatmu. Oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba surga, tutup untukku surga itu. Namun bila sujudku demi kau semata, jangan palingkan wajahmu. Aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Ikuti Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat. Akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Kalau alasan mencari uang tidak boleh dicari dengan yang haram, boleh di mana saja. Itu adalah wanita yang pergi ke tempat-tempat seperti itu adalah haram dan tidak diperkenankan karena naudzubillah musibah. Benang Merah disiarkan setiap hari Selasa jam 5.30 sampai dengan jam 7 pagi hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Ya, masih dari kawasan Pondok Pesantren Al-Bahjah tentunya bersama Radio 107,9 FM. Masih dalam program acara Benang Merah pada pagi hari ini ya. Baik, Ustaz Rifki, bagaimana ini? Ada nggak kira-kira yang perlu di ini lagi, Ustaz? Kayaknya waktunya sudah mepet banget. Sudah mepet ya. Ada yang harus disampaikan. Harus ada yang disampaikan ya. Ini Bu ya, seumpama sudah terlanjur hamil, bagaimana Bu ya solusinya? Mungkin maksudnya seorang wanita hamil dengan perzinaannya, hamil dalam perzinahan, tetap kaidahnya sama, harus ditutup. Harus ditutup, jangan sampai dia dijadikan wanita yang putus asa karena merasa terhinakan di kampungnya, dikucilkan di kampungnya, sehingga ia akan menjadi pezina besar. Maka cara menutup ini adalah tidak harus kita nikahkan dia dengan yang menzinainya, dilihat layak atau tidak. Kalau memang laki-laki itu adalah pantas dan baik, maka dinikahkan saja dengan dia, nggak apa-apa.
Tapi kalau laki itu adalah laki fasik, laki yang nggak benar, justru nanti masa depan perempuan itu menjadi terhinakan. Punya suami berzina, suami pemabuk, jangan dinikahkan dengan dia. Lalu solusinya bagaimana? Bagaimana barangkali bertanya hukumnya menikahi orang yang hamil? Ini adalah satu permasalahannya yang sebetulnya terpisah, hanya mungkin dikaitkan masalah perzinaannya aja. Jadi begini, hukum menikah dengan wanita hamil, terlepas dari makna menutup tadi ya. Yang jelas tujuan pertama adalah menutup dan menyelamatkan anak perempuan. Jangan serta-merta dinikahkan dengan yang menzinai kalau dia bukan orang baik. Ada saja orang yang menzinai orang baik tapi kepleset bisa. Tapi ada orang fasik, jangan dikejar dong. Jangan malah dikejar. Bagaimana menutupnya? Ini ada. Mungkin kita nikahkan dengan siapa saja. Bisa saja kita nikahkan dengan siapa saja. Tapi ingat, hukum pernikahan itu seperti apa? Dan ini kita bahas. Menikah dengan wanita yang sudah hamil adalah wanita hamil di luar nikah. Kalau wanita hamil di dalam pernikahan, maka tidak diperkenankan menikahi wanita hamil dalam pernikahan. Misalnya suaminya meninggal, atau seorang wanita yang dicerai, maka tidak boleh siapapun menikah dengan wanita tersebut sampai wanita itu melahirkan sang anak. Tapi kalau wanita ini hamil di luar nikah, maka di dalam madhab Imam Abu Hanifah dan madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka sah pernikahannya seorang laki-laki dengan wanita yang lagi hamil di luar nikah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tidak sah pernikahan tersebut. Semuanya punya hujah. Imam Ahmad bin Hanbal berpegang dengan zahirnya lafaz wa ulatul ahmali ayyadhna hamlahunna, bagi wanita yang hamil itu baru boleh nanti iddahnya sampai melahirkannya. Difahami oleh pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, artinya boleh dinikahi kalau setelah melahirkan. Sementara mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Imam Malik itu bukan masalah pernikahan, itu berbicara tentang masalah iddah. Jadi iddah itu artinya dia punya suami. Kalau ada orang perempuan punya suami meninggal atau dicerai, maka iddahnya sampai kapan? Wa ulatul ahmali ayyadhna hamlahunna, bagi orang yang hamil, iddahnya masa penantiannya itu, masa penantian tidak urusan nikah saja ya. Maksudnya dia harus masa penantian. Kalau suami mencerai 1 atau 2, dia bisa rujuk di masa penantian itu. Kalau tolak 3, maka setelah masa penantian selesai, maka tidak bisa menikah kembali lagi kecuali dengan pernikahan. Urusannya bukan urusan menikah saja. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bahwa jika ada wanita yang hamil, maka sah dinikahi. Dan ayat Al-Quran tersebut bukan untuk bab masalah menikah, tapi masalah masa penantian, masa iddah. Nah, baik, ini adalah perbedaan di antara ulama. Nah, menurut Imam Ahmad tidak sah pernikahannya. Tapi menurut mazhab yang 3 tadi adalah sah. Cuman bagaimana status anaknya itu? Kalau yang menikahi itu adalah orang yang menghamilinya, anggap saja dia orang baik yang kepleset ya. Yang menikahi itu adalah orang yang menghamilinya. Rumusnya di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i begini. Jika yang menikahi orang tersebut, wanita tersebut adalah yang menghamilinya, maka jika mulai masa pernikahannya itu hingga kelahiran sang anak itu memenuhi masa paling sedikitnya kandungan, yaitu 6 bulan. Ada yang mengatakan sampai 6 bulan 10 hari, 6 bulan. Maka ketahuilah, anak yang terlahir dari rahim wanita tersebut nisbatnya kepada orang yang menikahi ibunya. Jadi orang yang menikahi tadi bisa menjadi bapaknya. Dan memang kebetulan dari air maninya. Tapi kalau ternyata baru 4 bulan kok terlahir, hamil dulu 4 bulan ya. Hamil 4 bulan, ternyata setelah itu baru menikah, baru 4 bulan dinikahi kok lahir. Maka ketahuilah, anaknya tersebut nisbat kewaliannya tidak kepada ayahnya. Karena kurang, sang ayah tadi waktu menikahi ibunya kurang dari 6 bulan. Baik. Itu kalau kasus yang menikahi adalah orang yang menghamilinya. Kalau ternyata yang menikahi bukan orang yang menghamilinya, baik. Ini bagaimana?
Di dalam madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, boleh seorang sah, boleh apa? Tidak. Jadi kalau ada seorang wanita sudah hamil lalu dinikahi oleh seorang laki-laki, mungkin itu tadi tujuannya adalah untuk menutup dan sebagainya, maka pernikahannya adalah sah dan bisa digauli. Menurut madhab Imam Syafi'i dan menurut madhab Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah. Jadi boleh digauli. Tetapi ada satu ancaman dari Rasulullah SAW, larangan menyiram tanamannya orang lain. Dalam riwayat layas li'ataku ahadukum harta akhihi. Jadi jangan sampai di antara kalian itu menyiram, maksudnya menggauli seorang wanita yang di situ ada kandungan dari orang lain. Maka di sini sebetulnya kalau wanita tersebut sudah hamil, artinya masuk bab larangan. Tapi di dalam madhab Imam Syafi'i memang berhusnudzon barangkali tidak hamil sungguhan. Madhab Abu Hanifah pun begitu. Sehingga di dalam madhab Imam Syafi'i selama ini yang kita dengar, kalau ada orang ditanya, ya langsung saja dengan begitu gampangnya boleh menikah dan boleh digauli, begitu saja tanpa ada embel-embelnya. Sementara harus ada keterangan yang lebih jauh. Kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan bukan dia yang menghamilinya, menikah seorang wanita, memang hukum nikahnya adalah sah. Tetapi bagaimana status anaknya? Status anaknya sama dengan kaidah yang pertama tadi. Kalau memang laki-laki itu sempat merawat kandungan sang istri, jadi setelah menikah lalu menggauli, dari pernikahan dan menggauli istri tersebut yang hamil tersebut sempat merawat 6 bulan sang bayi, maka nisbat sang anak ini kepada orang yang menikahi ibunya, biarpun bukan dari air maninya. Nah, ini kayak unik memang dalam hal ini. Dan ternyata memang benar-benar unik. Ternyata fikih tidak sebatas itu. Nah, ini yang sering kita dengar di sana sini. Barangkali ini perlu kita hadirkan. Kenapa kok hanya sepihak kita membicarakan fikih? Coba disebut dalam bab li'an. Bab li'an itu disebutkan, jika ada seorang suami meyakini apa yang ada di dalam perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka dia wajib menolaknya. Artinya, pernikahan ini sah menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, sahnya ini bukan berarti tidak ada dosa. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah hamil, lalu digauli, secara otomatis nasabnya nanti nyambung kepada dia. Maka biarpun sah, ia masih melakukan satu keharaman. Sah melakukan keharaman. Lah, cuman permasalahannya, apakah akan kita biarkan perempuan itu begitu saja? Nah, menutup aib ini karena pahalanya lebih gede, maka sebagian orang menggampangkan, nggak apa-apa, ini haramnya hanya haram, tidak terlalu besar dosa, tapi tidak terlalu gede. Daripada perempuan itu nanti tersebar zina, tidak punya bapak anaknya. Nah, ini adalah jawaban dari sebagian para ahli ilmu. Cuman sebetulnya kalau kita mau menengok mazhabnya Imam Malik itu sangat sederhana. Jadi mazhab Imam Malik begini, seorang laki-laki boleh menikahi wanita yang sedang hamil di luar nikah ya. Akan tapi tidak diperkenankan untuk digaulinya. Dan karena tidak digauli, maka secara otomatis nasab anaknya tidak kepada suami ibunya tadi. Lalu makna menutup bagaimana? Gampang kalau masalah menutup ya diaku saja kayaknya anaknya, tapi nanti setelah gede diingatkan bahasanya bapakmu meninggal di mana, bisa. Jadi seorang suami itu hanya menikahi seorang wanita tersebut hanya untuk menutup aib. Jadi banyak. Bahkan kita pernah punya guru bercerita, ada salah seorang alim, tiba-tiba ada keluarga terhormat hamil karena sebuah pemerkosaan. Dilaporkan kepada alim tersebut, langsung dia berkatakan, diam, jangan ngomong ke siapapun, saya akan nikahi anakmu. Dan langsung wanita tersebut, anak tersebut dinikahi. Dan setelah nikah tidak digauli oleh laki-laki tersebut, oleh ustaz tersebut, oleh alim tersebut. Setelah melahirkan, ya sudah. Kamu tahu bahasanya dia bukan anakku, jadi tidak akan merebut waris kepada anakku. Cuman di kalangan orang banyak dikatakan dia adalah anakku. Nanti kalau sudah gede bisa dipindah ke kampung mana, tempat mana, dan disetting dengan cerita yang bermacam-macam. Jadi ini adalah masalah pernikahan dengan orang yang hamil itu adalah sah menurut 3 mazhab, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i. Menurut Imam Ahmad tidak.
Kemudian, cuman harus kita tahu bahwasanya jika seorang yang menghamili, yang menikah itu bukan orang yang menghamili, dia akan benturan dengan hukum bab li'an, dan kita harus hati-hati. Bab li'an itu siapapun yang meyakini di dalam perut istrinya itu bukan dari air mania, maka orang itu harus meli'an, menolak bahwasanya itu bukan dari perut, dari air mania. Karena apa? Kalau itu tidak dili'an, secara otomatis nasabnya nyambung kepada orang tersebut, dan kalau nyambung padahal bukan dari air mania, maka dia akan mengambil warisnya, kemudian kemahramannya dengan anak-anaknya. Ini adalah masalah yang sangat harus diperhatikan. Baik, ini mungkin ya, ini adalah masalah yang pelik, mohon ada dicermati ya. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik sama Imam Abu Hanifah, pernikahan itu adalah sah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan bisa digauli, akan tapi ternyata itu akan benturan dengan masalah bab li'an. Maka dalam hal ini lebih aman adalah kalau kita pakai mazhabnya Imam Malik rahimahullah taala, dinikahi wanita tersebut dengan tujuan untuk menutupinya, akan tapi jangan digauli sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan apa-apa digauli, karena nanti kehamilan berikutnya adalah dari dia. Adapun anak ini tetap dikatakan anaknya seolah-olah anaknya dia. Akan tapi tujuannya adalah untuk menutup, jangan sampai keluarga ini tercemar, terhinakan. Ini saja masalah ini. Dan ini penting hal ini. Intinya siapapun yang punya musibah, semoga dijaga kita semua dari musibah ini. Kalau ada musibah datang nanti. Tapi jangan kalau ada, kita tidak ingin. Kalau ternyata ada mendengar kayak begitu, selesaikan dengan solusi islami. Jangan asal gerutuk tanpa ilmu, maka itu akan membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat Radio 107,9 Cirebon. Akhirnya kita harus segera undur diri ini ya. Dan kelihatannya tapi sebelumnya ini Bu ya, tema apa nih Ustaz yang akan kita angkat untuk minggu depan Ustaz, biar pendengar bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Ya biar nanti pendengar akan memberikan SMS khusus untuk ini, khusus acara Benang Merah. Nanti dari itu akan diseleksi. Jadi kita minta kepada pendengar yang ingin punya permasalahan, nanti bisa di SMS mungkin dengan tujuan untuk benang merah. Untuk benang merah. Nah, nanti akan kita seleksi apa yang terjadi di masyarakat kita untuk kita beri solusi ya. Kita ambil dari ilmunya para ulama. Mohon maaf, ini bukan omongan ilmu yang kami omongkan, bukan ilmu dari kami, tapi kita mintip dari ilmunya para ulama-ulama. Allah a'lam. Baik, buat sahabatku yang SMS-nya tidak bisa dibacakan, mohon maaf ya, karena memang di benang merah hanya SMS yang berkaitan dengan tema yang akan dibacakan. Dan bagi mereka yang SMS-nya belum dibaca, mungkin bisa kirimkan kata ya Ustaz ya. Banyak ya pengusaha ya. Nanti mungkin kalau nggak masuk di pembahasan ini, pembahasan yang akan datang iya. Gitu ya. Atau mungkin juga bisa langsung ke setiap hari Senin ya. Dan pagi ada Buya dan Umi ya. Dan juga setiap hari Kamis ya kalau nggak salah. Iya. Untuk permasalahan keluarga ya. Ada Rumah Kusur Gago ya. Iya. Jadi buat sahabat yang berkaitan dengan keluarga, mungkin bisa langsung stay tune ya di hari Kamis pagi sama waktunya. Dan juga untuk permasalahan-permasalahan umum yang lain bisa juga sahabatku bisa stay tune di radioku di hari Senin ya bersama Buya dan Umi. Baik Buya, untuk menyempurnakan majelis kita pada pagi hari ini, kelihatannya kita harus tutup dengan doa Buya dari Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, akrimna. Amin. Akrimna bil iman, akrimna bil taqwa. Amin. Amin. Akrimna bil khawfi min azadik, wa akrimna bil jannati. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan iman, dengan takwa. Jagalah kehormatan kami, kehormatan keluarga kami, anak-anak kami semua, dan para pendengar semua ya Allah, para jamaah semua. Muliakan keluarga mereka, muliakan anak keturunan mereka. Jauhkan mereka dari perzinaan dan jauhkan mereka dari menggunjing orang zina. Jagalah lidah mereka dari membicarakan kejelekan orang lain, dan jagalah lidah kami dari membicarakan kejelekan orang lain. Amin. Ya Allah, jika ada yang pernah kami gunjing, ya Allah, muliakan mereka ya Allah, dan ampuni kami ya Allah. Amin. Ampuni kami. Jauhkan anak keturunan kami dari zina, yang pernah terpeleset dalam zina, yang pernah terpeleset dalam menggunjing ya Allah. Maka ampuni mereka dan berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Jangan kau hukum mereka dengan perzinaan dan gunjingan ini ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh, orang yang bakal mengangkat kami, memuliakan kami, yang menjadikan sebab kami mulia ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah. Dan orang yang terfitnah ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Dan yang menfitnah ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Dan ampuni semuanya dari kami ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah. Untuk panjang umur dalam ketaatan serta sehat ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah, mati dalam keadaan iman dalam keadaan koridor dari kami ya Allah. Husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, demikianlah sahabat
Radio Kuswa 103,9 FM. Pertemuan kita pada pagi hari ini ya, dan kita akan berjumpa pada hari yang sama dan di jam yang sama tentunya, di gelombang yang sama di 103,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.